Selamat datang di Riyandi Channel. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah. Apa saja peraturan sekolah itu? Nah, kita bahas ini ya. Tapi jangan lupa sebelum menonton untuk like, subscribe, dan juga berilah komen ya, masukan dan lain sebagainya. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah mengenai peraturan sekolah. Nah, setiap sekolah itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda ya, peraturan yang berbeda-beda setiap sekolah. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan sumbangan pemikiran untuk peraturan sekolah ya, supaya tidak ada orang tua yang marah kalau anaknya tidak naik kelas, gitu ya. Kita lihat, menghindari orang tua yang protes ketika anaknya tidak naik kelas atau ketika anaknya dikembalikan ke orang tua. Nah, ini ya, dikembalikan itu artinya dikeluarkan. Nah, supaya orang itu tidak marah ke sekolah, tidak marah protes ke guru, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Karena orang tua marah ketika anaknya tidak naik kelas itu wajar. Kenapa? Karena orang tua itu sudah membayar sekolah ya. Tapi akan menjadi tidak wajar ketika orang tua itu mengikuti prosesnya, mengikuti proses pendidikan anaknya, dan tahu alasannya kenapa anak itu tidak naik kelas, kenapa anak itu dikembalikan. Nah, jadi untuk menghindari orang tua protes, apa yang harus dilakukan? Nah, ini sumbangan pemikiran. Mungkin ini sudah dilakukan oleh beberapa sekolah, sudah dilakukan oleh banyak sekolah ya. Yang pertama adalah adanya aturan baku yang diterapkan oleh sekolah. Ya, aturan baku. Ya, aturan yang bisa menjadi rujukan bagi semua guru. Jadi aturan itu jangan sampai ada statement bahwa guru membuat aturan sendiri-sendiri di luar standar sekolah, gitu ya. Makanya harus ada aturan bakunya. Misalnya aturan baku dengan sistem poin misalnya. Ya, aturan ini ada beberapa sekolah yang melakukan ini dan ada beberapa sekolah yang tidak melakukan ini. Ini hanya saran saja. Nah, aturan ini baik sistem poin maupun bukan sistem poin seharusnya dilakukan sosialisasi kepada anak dan kepada orang tua. Ya, kepada anak dan kepada orang tua. Jadi ketika anak mendaftar ke sekolah itu yang biasanya diantar oleh orang tua, maka dari pihak sekolah itu memberikan informasi sebuah aturan yang tidak boleh dilanggar. Aturan ini ibaratnya adalah rambu-rambu. Kalau di jalan itu kita melihat banyak sekali rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu nggak boleh stop. Rambu-rambu nggak boleh parkir. Rambu-rambu tidak boleh kendaraan itu mendahului. Itu kalau di jalan itu ada rambu-rambu. Setiap institusi itu pasti ada aturan baku, baik di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Nah, setiap sekolah itu seharusnya punya aturan baku itu, dan aturan itu harus disosialisasikan kepada guru, kepada siswa, kepada orang tua siswa. Jangan sampai ada tiga pihak ini yang tidak tahu aturan sekolah itu apa. Nah, guru dalam satu sekolah itu dia harus kompak dalam menjalankan aturan itu. Jangan sampai guru A menjalankan aturan, guru B tidak menjalankan aturan itu, sehingga nanti terjadi kecemburuan sosial
ya yang terjadi di lingkungan siswa. Maka siswa akan mengecap atau menilai guru A ini guru baik, guru B ini guru killer, karena ada aturan. Jika semua guru menjalankan aturan, dan aturan itu sebelum diberlakukan kepada siswa, maka yang pertama itu harus ada sosialisasi. Setelah disosialisasi ternyata anak itu melakukan pelanggaran, harus ada yang namanya mengingatkan. Guru mengingatkan siswa. Sebelum ada punishment, sebelum ada hukuman dan lain sebagainya. Teguran itu ada teguran pertama, kedua, ketiga, mengingatkan ya. Istilahnya mengingatkan siswa. Kamu sudah melakukan ini, jangan lagi, diingetin. Besok melakukan lagi, diingetin lagi. Kita lihat sebuah penelitian yang meneliti tentang aturan sebuah sekolah. Nah, di sini ada penelitian. Rendahnya kesadaran siswa untuk mentaati tata tertib sekolah adalah masalah dan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk membatasi perilaku siswa yang melanggar aturan. Salah satu cara yang diterapkannya adalah dengan menggunakan sistem poin. Ini salah satu cara, berarti masih banyak cara yang lain. Sistem poin merupakan kebijakan sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Siswa yang melanggar aturan akan diberi sanksi yang berupa hukuman. Jenis hukuman ditentukan dari akumulasi jumlah poin yang diterapkan anak saat melakukan pelanggaran. Nah, sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah. Masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat besar dan kecilnya pelanggaran. Nah, menurut Yusran Shah, sistem poin pelanggaran merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin sekolah. Sistem ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan peringatan yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, dalam pelaksanaan sistem poin setiap sekolah memiliki mekanisme masing-masing sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi setiap sekolah itu punya kebijakan masing-masing ya. Nah, kita ambil contoh peraturan dengan sistem poin. Oke, di sini ada peraturan sekolah dengan sistem poin. Nah, misalnya kebersihan, tidak melaksanakan tugas piket, itu ada poinnya 5 sampai 8. Ya, 5 sampai 8. Membuang sampah sembarangan dapat 4 poin ya. Kemudian mencoret-coret sarana prasarana sekolah 8 poin. Nah, dan lain sebagainya sampai asusila, pelanggaran berat seperti membawa senjata tajam, penganiayaan, perkelahian, tawuran ya, menipu, narkoba, ini ada poinnya masing-masing ya. Dan setelah kita menerapkan poin, ada prosesnya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau dia sudah dapat poin 1 sampai 15, itu peringatan lisan oleh guru BK. Jadi diingetin nih sama guru BK. Kalau sudah 16 sampai 30, peringatan lisan dan pembinaan oleh guru, wali kelas, dan guru BK. Jadi setelah anak itu mendapatkan poin, tidak langsung kita lepas seperti itu. Ya, tapi harus ada pembinaan supaya anak itu tidak melanggar lagi. Misalnya poinnya sudah sampai 30 sampai 50, pembinaan oleh wali kelas, guru BK, pernyataan tertulis dan pemanggilan orang tua. Nah, supaya orang tua tahu. Jadi harus kita panggil sampai dengan dikembalikan ke orang tua. Nah, ini beberapa contoh. Ya, beberapa contoh. Nah, prosesnya seperti apa? Kita lihat prosesnya ya. Jadi setelah anak itu mendapatkan berapa jumlah poin, maka selanjutnya adalah pemanggilan orang tua. Nah, pemanggilan orang tua itu harus ada surat. Ya, harus ada surat. Dan harus ada arsip sebagai pegangan. Jadi pakai surat, dipanggil orang tua, kemudian suratnya dijadikan arsip oleh wali kelas atau oleh pihak sekolah.
Artinya sekolah punya bukti bahwa pernah memanggil orang tua. Nah, dalam proses ini maka orang tua itu sudah tahu apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Setelah itu, misalnya anak itu melakukan pelanggaran lagi misalnya, maka harus ada kunjungan wali kelas ke rumah. Kita kunjungi itu rumah siswa. Bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kondisi rumah, ekonomi, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya, ya, dipelajari oleh wali kelas. Kenapa anak ini melanggar, kenapa anak ini suka terlambat, dan lain sebagainya itu dipelajari oleh wali kelas. Kunjungi, temui orang tua itu di rumah, suruh orang tua itu curhat ya kepada guru itu. Kemudian jika anak itu ternyata setelah dikunjungi ternyata masih melakukan pelanggaran, ya, orang tua itu dipanggil lagi ke sekolah, berikan surat SP, jadi tadi SP1, kemudian SP2, surat peringatan 1, surat peringatan 2. Diingatkan lagi orang tua, karena untuk mendidik anak itu tidak bisa hanya guru di sekolah, harus ada peran orang tua. Dan ketika anak itu melanggar lagi, maka dilakukan yang namanya pemanggilan orang tua, itu SP3. Surat peringatan yang ketiga, dan anak itu dikembalikan ke orang tua, atau kalau kenaikan kelas anak itu tidak dinaikkan. Dan setiap pemanggilan itu harus ada surat dan harus ada arsip. Jadi ketika anak itu tidak naik kelas, orang tua tidak bisa marah. Ketika anak itu dikeluarkan, orang tua tidak bisa marah, karena orang tua mengikuti proses, ya, proses pendidikan anak itu. Orang tua bersama sekolah sama-sama mengikuti proses. Jadi orang tua tidak bisa marah. Tapi ketika tiba-tiba anak itu tidak dinaikkan tanpa proses, anak itu tiba-tiba dikeluarkan tanpa proses, maka orang tua akan marah. Nah, untuk menghindari perang orang tua dengan pihak sekolah, dengan pihak guru, maka ikutilah prosesnya. Nah, itu saja masukan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.